Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang potensial listrik. Jadi ini masih simulasi yang sama. Jadi potensial listrik itu secara singkatnya adalah besarnya energi per muatan, besarnya energi per satuan muatan. Jadi misalkan di sini ada muatan 1 nanokolom, kemudian kita hitung berapa sih potensial listriknya pada jarak tertentu. Ini jaraknya dari titik ini ke potensial ini. Terhitung di sini misalkan 5,88 volt. Jadi kita akan belajar mencari hubungan antara potensial listrik yaitu V ini dengan apa sih pengaruhnya terhadap jarak dan besarnya muatan. Jadi 2 minggu sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat grafik, menganalisis tren, dan menentukan persamaan variabel. Jadi tugas kali ini mirip dengan 2 tugas sebelumnya agar kalian sudah terlatih bagaimana cara menggunakan grafik pada spreadsheet. Baik, langsung saja kita buka panduannya. Jadi pada panduan ini kita akan belajar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi potensial listrik dan menganalisis perbedaan antara potensial listrik dan medan listrik. Oke, seperti biasa untuk kelompok 1 nilainya sama 1 nanokolom dan 1 meter sampai kelompok 6 nanokolom dan 6 meter. Pada percobaan 1 kalian diminta untuk mengumpulkan data Q, R, dan V dengan Q konstan. Pada percobaan kedua, kalian akan mengumpulkan data Q, R, dan V dengan Q yang konstan. Baik, langsung saja copy dan paste kedua tabel ini pada spreadsheet. Misalkan pada set 1, langsung saja dipaste seperti ini, ganti nilai sesuai kelompok dengan nilai yang diberikan. Misalkan untuk kelompok 1 adalah 1 nanokolom, berarti 1 eksponen negatif 9. Kemudian kita drag karena nilainya sama. Berapakah voltasenya? Kita bisa buka simulasi. Caranya adalah dengan meletakkan satu muatan bernilai 1. Ingat, 1 pada jarak 0,5 meter. Kita hidupkan grid. Kemudian kita letakkan pada posisi yang tepat, misalkan di sini. Kemudian ingat 1 meter terhitung pada simulasi ini adalah 2 garis. Berarti jika setengah meter, 1 meter terhitung 2 kotak. Jika setengah meter berarti setengah kotak, seperti ini. Maka kita catat untuk 1 nanokolom setengah meter harus pas, lihat, sekitar 17,97 meter. Maka kita catat nilai ini di sini 17,97 meter. Begitu pula untuk 1 meter, kita cukup menggesernya saja menjadi 2 kotak 1 meter, kemudian kita catat nilainya seterusnya sampai selesai. Adapun pada tabel kedua dengan nilai Q yang berubah-ubah dan nilai R yang konstan, maka kita tetapkan nilai R-nya terlebih dahulu. Misalkan R-nya kita ambil nilainya adalah 2. Jadi semua data percobaan ini menggunakan 2 meter. Kemudian berapakah voltasenya? Misalkan kita 1 nanokolom, maka kita geser sensor ini pada jarak 2 meter, 1 meter, 2 meter, 4 kotak. Kemudian kita catat nilainya 4,494 volt. Berarti kita catat di sini 4,494 volt. Ya. Lalu kita drag ke bawah, kita isi nilai-nilai selanjutnya, kita ganti menjadi 2 nanokolom. Caranya adalah geser satu muatan dan tumpuk sehingga tepat menjadi 2 nanokolom dengan posisi sensor yang tetap pada posisinya. Dan kita catat lagi nilai berikutnya. Seterusnya 3 muatan, 4 muatan, dan selesai. Setelah semua data terisi dalam tabel ini, tugas kalian berikutnya adalah menentukan hubungan antara Q dan V atau R dengan V.
Caranya sama, yaitu pertama kalian harus membuat grafik hubungan antara R dan V dari tabel 1. Berarti R dan V silakan Anda membuatnya pada set 2 atau set yang pada daerah kosong yang ada di bawah sini. Kemudian di sini juga diminta untuk membuat grafik hubungan antara Q dan V. Berarti yang ini tabel kedua, Q dan V. Silakan Anda buat pada set yang berbeda. Kemudian Anda tentukan trennya, tentukan persamaan yang menghubungkan antara Q, R, dan V cukup di set ini saja. Jadi tidak usah membuat dokumen baru. Jadi apakah hubungan antara V dengan R atau V dengan Q? Apakah berbanding lurus, berbanding terbalik kuadrat? Hanya bisa ditentukan melalui hubungan dari persamaan grafik ini. Kemudian jangan lupa tentukan nilai konstanta yang dihitung. Jadi ditambahkan lagi berapakah nilai konstanta untuk masing-masing tabel. Kita kembali ke panduan. Jadi dari tabel 1 dan 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, letakkan 4 buah muatan pada sudut persegi dengan panjang sisi masing-masing 2 meter. Letakkan sensor tepat di pusat persegi seperti pada gambar. Kemudian lengkapilah tabel berikut dan jawab pertanyaan yang disediakan. Baik, langsung saja. Letakkan 4 buah sensor, 4 buah muatan pada jarak 2 meter. Jadi 4 buah muatan ini membentuk persegi dengan panjang sisi 2 meter. Kemudian muatan yang berada di paling kiri bawah disebut dengan muatan A. Kemudian bergerak berlawanan jarum jam B, C, dan D. Jadi kita buat muatan di sini pada aplikasi. Ini bisa kita reset. Kemudian kita hidupkan gridnya, jangan lupa supaya ingin memunculkan grid koordinatnya supaya tepat. Muatan pertama pada sisi sembarang, kemudian muatan kedua tepat 2 meter, 4 kotak, kemudian muatan ketiga atau muatan C juga 2 meter, 4 kotak ya. Kemudian muatan D kita letakkan di sini. Baik, sesuaikan jenis muatan baik positif maupun negatifnya dengan tabel yang disediakan. Pada percobaan pertama, muatan A, B, C, dan D semuanya tepat 1 nanokolom atau semuanya positif. Tugas kita hanyalah mengisi berapakah nilai medan listriknya dan berapakah nilai potensial listriknya. Kita copy tabel ini, kemudian kita pastekan pada pekerjaan yang sama, hanya setnya yang berbeda. Misalkan kita copy pada set ketiga seperti ini. Kemudian kita akan isi berapakah nilai E dan nilai V nya. Dan ingat, jika nilai E atau nilai V sama dengan 0 atau mendekati 0, ganti warna font angka tersebut dengan warna merah. Baik, kita akan langsung saja. Kita letakkan sensor tepat di tengah-tengah dari persegi ini. Seperti ini. Kemudian kita lihat nilainya berapa. Di sini tertera 0,18 volt atau mendekati 0. Berarti kita ketik di sini untuk nilai medan listriknya 0,18. Karena 0,18 mendekati 0, maka nilai ini kita beri font dengan warna merah. Baik. Sekarang berapakah potensial listriknya? Kita geser sensor potensial tepat di tengah-tengah seperti ini. Kita lihat nilainya berapa? 25,35. Lalu kita catat sini sekitar 25,35 volt. Karena nilainya lebih besar daripada 0, maksudnya tidak mendekati 0, maka kita biarkan fontnya seperti ini. Lakukan untuk ke-5 tabel tersisa atau 5 data yang lainnya sampai selesai. Kemudian Anda jawab pertanyaan ini. Dari data-data tersebut, tuliskan pendapat Anda apakah penyebab nilai medan listrik pada pusat persegi menjadi 0. Dari data tersebut,
tuliskan pendapat Anda apakah penyebab nilai potensial pada pusat persegi menjadi 0. Dan kedua pertanyaan ini dan juga file daripada preset itu dikumpul pada alamat Google Form berikut dengan nama file dan kelas dan nomor kelompok seperti nama kelas, kemudian strip, kemudian kelompok, strip, seperti itu. Sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami.